Acara selanjutnya yaitu pengajian ayat suci Al-Quran Karim yang dibawakan oleh Mama Rina kita. Waktu tepat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول Bismillahirrahmanirrahim.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. Acara selanjutnya, acara yang kita tunggu-tunggu, kita menantikan Mau'izatul Hasanah wa Qiraatu Surah Nabawiyah dan pokoknya Mukarram al-Muhtaram Habibuna. Waktu tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah ala ni'amillah, wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka maulana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin nuril atam al-mab'uthil akram al-mannuh sirrun nun wal qalam sahibul akhlaqi wal qiyam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Al-muhtaramun wal mukarramun, segenap para guru, para asatidz, para sesepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus tamu kita yang mulia, guru kita yang mulia, Syekh Al-Allamah Syekh Muhammad Al-Busiri. Kita doakan beliau senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jadikan beliau insyaAllah dalam lindungan Allah, dalam keistiqomahan insyaAllah, membimbing kita terus, menuntun kita terus menuju jalan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Juga keluarga Shahibul Bait, kita doakan insyaallah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah zahir, berkah batin, berkah rezekinya, berkah keluarganya, berkah dunianya dan akhiratnya, dan semua yang hadir insyaallah mudah-mudahan senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik dan inayah, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan insyaallah dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur alhamdulillah pada siang hari ini dapat hadir bersama bersilaturahmi di dalam tempat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkumpul datang karena Nabi Muhammad SAW. Kita datang untuk Nabi Muhammad SAW,
Kita jumpa karena Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dipandang oleh Rasulullah, dipandang oleh Nabi Muhammad SAW, dan dijadikan mereka-mereka ya Allah yang dikenal oleh Rasulullah, dilihat oleh Rasulullah SAW, dan ditolong oleh Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru saja kita membaca maulid Nabi Muhammad SAW, membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semua itu adalah wasilah kita, semua itu adalah perantara kita untuk mengenal Nabi Muhammad SAW. Sejauh mana seseorang mengenal Nabi Muhammad SAW, maka sejauh itu dia akan mencintai Nabi Muhammad SAW. Mengapa para aslafuna, para masyayikh kita selalu menuntun kita, mengajarkan kita untuk selalu mendekat kepada Rasulullah, membaca maulid Nabi Muhammad SAW. Ada acara apapun kita baca maulid Nabi, ada acara nikah, ada acara peresmian, ada acara apa saja. Ya bukan hanya 1 tahun sekali kita baca maulid, betul, tapi setiap momentum, setiap saat kita baca maulid Nabi SAW. Walau anna amilna kulla yawmin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Walaupun setiap hari, setiap waktu, setiap saat membaca maulid Nabi Muhammad SAW, maka itu sebuah kewajiban. Kenapa? Karena kita mesti kenal sama baginda Nabi Muhammad, karena kita mesti tahu sejarah baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga timbul rasa cinta, sehingga timbul rasa rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Para masyayikh mengajarkan dan menyebarkan maulid Nabi Muhammad SAW tidak ada lain terkecuali untuk kita bisa mengenal dekat sosok baginda Nabi Muhammad SAW. Karena kita jauh dari Nabi Muhammad SAW 1400 tahun lebih. Kita lahir di zaman ini, akan tetapi insya Allah kita tidak begitu saja, akan tetapi kita bisa mengenal Nabi Muhammad SAW melalui para ulama, melalui orang-orang saleh yang mana mereka menjadi wasitah, menjadi wasilah, perantara untuk kita semua menuju baginda Nabi Muhammad SAW. Seperti maulid, banyak sekali karangan maulid Nabi SAW. Ada Sintu Durar, ada Dia'ul Lami, ada Maulid Tiba, Syaraful Anam, dan lain sebagainya. Semua itu pasti kalau kita baca nanti di akhir-akhir maulidnya itu ada doanya. Jadi doanya setelah bacaan maulid selesai, doa. Coba kita lihat doanya yang kita baca. Ya, setelah mensifati Nabi SAW, mengungkapkan sejarah Nabi SAW, di akhir-akhir ada doa-doa dan harapan-harapan yang disisipkan oleh muallifnya. Ya, mereka mengatakan, ya Allah, kami tahu baginda Nabi adalah orang yang pertama memasuki surga-Nya Allah. Baginda Nabi SAW adalah orang yang mempunyai syafaat dan pertolongan di hari kiamat. Baginda Nabi SAW adalah makhluk Allah, Nabi Allah, yang mana kelak di akhirat nanti mempunyai bendera, yang mana di akhirat nanti para nabi dan para rasul, para anbiya semua di bawah bendera Nabi Muhammad SAW. Tidak ada lain, kami mempunyai harapan, ya Allah, kelak kumpulkan kami bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Kelak satukan kami dengan para kekasih Allah, dengan para aulia dan salihun. Itu harapan kita saja. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Shi mengatakan, maulidku di akhir zaman ini aku tulis untuk mengumpulkan orang menuju cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau menulisnya di Sewon, tapi beliau katakan maulidku akan tersebar ke seluruh penjuru dunia.
dan menjadi perantara wasilah untuk mengenal Rasulullah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kitab maulid, ya, setiap buku maulid itu mempunyai sir sendiri-sendiri, mempunyai sir masing-masing. Semua adalah wasilah kita menuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya yang terpenting ketika hadir maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hadirkan hati kita. Ahdiru qulubakum ya ma'syara dzawil albab. Hadirkan hati kita wahai orang-orang yang punya akal, wahai orang-orang yang punya hati, punya jiwa. Hadirkan hati kita membaca maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirkan dan rasakan. Paling tidak bayangkan bahwa kita kelak bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ahlan wa sahlan Ustaz Abdul Rahman. Insyaallah. Lanjut. Hadirkan dan rasakan ya, bahwa kita akan bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirkan dan harapkan, bayangkan ya. Minimal bayangkan saja udah, kalau baca maulid kita ziarah ke makam Madinah Al-Munawwarah. Kalau kita baca maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, bayangkan kita ada di depan Qubbatul Khadra wa tilkal Qubbatul Khadra wa fiha nurun nabiyyun nuruhu yajul wa yahid. Itulah kubah yang hijau yang sungguh indah, di mana di dalamnya ada makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan itu, bayangkan dan rasakan kedekatan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Ketika kita berdiri, bayangkan bahwa kita berdiri untuk Rasulullah. Berdiri menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qiyamil azizi alayya fardun wa tarku fardin fama huwa mustaqimu. Ajibtu liman lahu aqlun wa lubbun yara hadzal jamala wa lam yakum. Qiyamil azizi alayya fardun. Berdiriku untuk orang yang mulia adalah sebuah kewajiban. Betul. Berdiriku untuk manusia yang paling mulia sealam semesta ini adalah sebuah kewajiban. Wa tarku fardin fa huwa mustaqimu. Orang yang meninggalkan kewajiban, maka termasuk bukan orang yang istiqomah, bukan orang yang lurus, bukan orang yang baik, karena telah meninggalkan kewajiban. Ajibtu liman lahu aqlun wa lubbun. Saya heran mereka orang-orang yang punya akal, punya hati, punya pikiran. Yara hadzal jamal wa lam yakumu. Melihat keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak tertarik dengan keindahan Nabi, tertarik dengan keindahan yang lainnya, tidak tertarik dengan kecintaan kepada Nabi, tidak tergerak hatinya, jiwanya, ruhnya, tidak berdiri karena Nabi Muhammad SAW. Kita ini sekolah semua, betul, sekolah bertahun-tahun, sekolah ya, ada 6 tahun, ada 9 tahun, ada S1, S2 ya. S apa lagi, S dawat, S duren, Masya Allah, S. Masya Allah, sekolahnya panjang bertahun-tahun. Tiap hari Senin kita berpanas-panasan pagi. Ada yang namanya upacara, benar nggak? Upacara. Suruh ngapain? Suruh berdiri. Suruh berdiri. Berdiri ngormatin apa? Ngormatin cuma kain doang. Kain ini kain, kita berdiri. Suruh hormat. Mengheningkan cipta. Padahal tiap hari kita nginjek kain, ini kain kita injek, kita dudukin, betul? Iya, kain. Sama enggak? Sama kain, tapi dia punya sejarah, simbol, betul? Mulia, dimuliakan karena punya sejarah, menjadi simbol. Bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Sandalnya Nabi SAW saja mulia. Sandalnya Nabi SAW mulia, berharga, tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dipakai oleh Nabi Muhammad SAW. Karena sandal Nabi dibawa oleh Rasulullah SAW.
Rasulullah Isra dan Mi'raj pakai sandal, betul. Menjadi mulia karena bersatu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka beruntung dan beruntung mereka yang belajar cinta kepada Rasulullah, belajar rindu kepada Rasulullah. Orang yang punya rasa cinta kepada Rasulullah betul-betul ada dalam hatinya, tidak akan mungkin terbakar oleh api nerakanya Allah. Kalau ada dalam jiwa kita, dalam diri kita Nabi Muhammad SAW, gak akan mungkin tersiksa, diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di api nerakanya Allah. Nabi SAW pernah suatu ketika berbicara kepada para sahabat Nabi SAW. Beliau katakan, wa syauqa ila ahbabi, rindu, duhai rindu hatiku ini terhadap orang-orang yang aku cintai. Ada orang-orang yang aku cintai, betapa rindunya diriku kepada mereka, kata Nabi SAW. Maka para sahabat menanyakan, ya Rasulullah, siapa mereka orang-orang yang engkau cintai? Alasna ahbabak ya Rasulullah. Qala bal antum ashabi. Ya. Apakah kami termasuk orang yang engkau cintai ya Rasulullah? Bukan, kata Rasulullah. Padahal para sahabat duduk dengan Rasulullah, berjuang membela Rasulullah SAW. Beliau katakan bukan. Waman ahbabuka ya Rasulullah, siapa mereka orang-orang yang engkau cintai ya Rasulullah? Qaumun ya'tuna min ba'di, ada orang-orang yang datang setelahku, ya, jauh di akhir zaman, ya, termasuk di zaman ini 1400 tahun lebih, ya. Mereka amanu bi walam yaruni, beriman kepadaku tapi tidak jumpa dengan aku. Ya, kita ketemu Rasulullah enggak ketemu Rasulullah. Sudah ribuan tahun, ya, hidup di zaman sebelum kita. Kita nggak berjumpa sama Rasulullah SAW. Dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya kalau dia diberi kesempatan untuk bertemu dengan Rasulullah, maka dia akan korbankan seluruh harta jiwanya untuk Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqamah, insyaallah, belajar cinta kepada Rasulullah, istiqamah mencintai Nabi Muhammad SAW, mengikuti syariatnya, mengikuti tuntunan agamanya, mengikuti sunnah-sunnahnya, sehingga kelak insyaallah bersama dapat menjumpai Nabi Muhammad SAW di dunia sebelum alam akhirat, di dunia sebelum akhirat, di padang mahsyar, di alam kubur kita, di jembatan Shiratal Mustaqim, di telaganya Nabi Muhammad SAW. Amin, Allahumma amin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la hawalaina syaqiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya ini saya nggak patut ceramah, tapi didorong oleh Syekh, mudah-mudahan ngambil keberkahan dan nadrah dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tadi tuan rumah minta mau'izatul hasanah, saya bukan tolak, saya serahkan ke Habib, kata beliau manaqib Syekh Salman. Saya juga senang kalau baca manaqib, tapi mungkin ulun mau ambil berkah majelis hari ini, mau baca qasidah walaupun suaranya enggak bagus, ya biar ambil berkah majelisnya. Kalau kita bicara tentang wali atau nabi itu kita senang, dan lidah kita sama guru Habib kita, guru Abdurrahman, yang lain siapa yang ceramah, karena di sini kita dapat madad dari Rasulullah SAW, itu yang kita harap. Dan Rasulullah senang kalau dengar syair, senang. Padahal Rasulullah nggak bisa syair, haram bagi Rasulullah. Wa ma'allamnahu syair wa ma'yanbaghi lahu, nggak bisa sama sekali. Tapi Rasulullah senang karena hati-hati kita senang kalau dengar ujian begini di Muhammad SAW. Saya coba usaha
Kalau suaranya bagus, bilang bagus. Kalau nggak bagus, minta yang lain baca aja. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ala ya Allah binadra min al-ayn ar-rahimah tudawi kull ma bi min amrad سقيما. لا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيما. ألا يا صاح يا صاح لا تجزع وتضجر وسلم للمقادير كي تحمد وتجار. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. وكن راض بما قدر المولى ودبر ولا تسخط رضا الله رب العرش الأكبر. ألا يا الله بنظرة عين رحيمة تداوي كل ما بي من أمراض. وكن صابر وشاكر. ألا يا الله بنظرة ومن أهل السراير. ألا يا الله تعيش فايز وظافر. ألا يا الله بنا رجال الله من كل ذي قلب منور مصفى من جميع الدنس طيب مطهر. ألا يا الله نظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي. وذي دنيا دنيا حوادثها كثيرة وعيشتها حقيرة ومدتها قصيرة. ألا يا الله من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض ولا يحرص عليها سوى أعمى البصيرة. عليم العقل لو كان يعقل كان أفكار. ألا يا الله بنظرة تداوي كل ما بي. تفكر في فناها. ألا يا الله بنظرة وفي قلة غناها. ألا يا الله بنظرة وفي كثرة عناها. ألا يا الله فطوبى ثم طوبى لمن منها تحذر وطلقها وفي طاعة الرحمن شمر. ألا يا الله من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قصيدة جديدة لبدأ كلام الإمام الحداد رضي الله عنه يا حبيبنا محمد. Sampai kata Imam Haddad, nanti di kubur, malaikat di kubur akan tanya, apakah engkau hafal kalamul Imam Al-Haddad atau sebagian daripada kalamul Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu. Kalau
Madrasah Hadramut atau di kalangan habaib, Imam Haddad itu mujaddid. Imam Haddad mujaddid yang berbarui ilmu dan tariqah Al-Ba'alawi. Banyak ilmunya beliau, murid beliau semuanya besar-besar. Qasidah-qasidah beliau banyak yang kita baca, tapi mungkin kita juga enggak tahu kalau itu kalamul Imam Al-Haddad. Khudh yaminan, khudh yamina, ala yallah binadrah, dan qasidah yang lain banyak. Beliau punya qasidah juga yang beliau pernah menulis hampir 200 bait. Itu beliau berangkat dari Hadramut sampai ke Madinah ketemu Nabi Muhammad SAW, dan beliau beri salam kepada Rasulullah dan langsung dengar jawabnya dari Rasulullah SAW. Begitu para awliya, Sayyidina Syekh Abdul Karim As-Sammam, Sayyidina Syekh Arsyad, Syekh Zaidi, habaib kita di Hadramut di mana-mana, sifat beliau semuanya satu, yaitu waliullah. Apa yang beliau dapat daripada Allah, itu Allah yang kasih, kita nggak bisa tahu. Tapi bagaimana kita bisa dapat manfaat dari beliau kalau kita punya husnudzan bersama beliau. Kalau punya husnudzan bahwa ini waliullah, ini warisnya Nabi Muhammad SAW, baru kita bermanfaat. Tapi kata para ulama, orang yang nggak dapat manfaat atau nggak dapat karamat wali itu keluarganya sendiri. Maksudnya ada wali, punya istri, punya anak, mereka memandang wali itu, istri memandang itu suaminya, anak memandang wali itu abahnya, jadi nggak bermanfaat. Banyak yang dapat manfaat orang lain. Jadi kalau kita punya husnudzan itu, insya Allah kita dapat manfaatnya di dunia dan di akhirat. Kalau kita mau bicara tentang wali, soal manaqib, atau kita bicara karamatnya, lebih bagus kita membaca atau bicara tentang mujahadahnya, bukan karamatnya. Karamatnya nanti akan dapat, tapi mujahad sekarang. Karena itu Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu anhu, beliau bilang sama muridnya namanya Ba Fadl, jangan tulis karamat-karamat yang Allah beri kepada saya, tapi tulis mujahadah supaya orang bisa ikut. Ini jalan supaya dapat karamat. Karamat itu enggak perlu diminta karena itu kemuliaan dari Allah SWT. Tapi mujahadah supaya kita bisa mencapai kedudukan itu, bisa jadi seperti wali-wali itu, ikut jalan. Di antara orang yang cerita begitu, Habib Ahmad itu karamatnya besar. Di antara Habib-Habib yang lain, wali-wali yang lain, beliau itu kalau ada wali di satu daerah bisa cium bau wali. Maksudnya di satu daerah ada wali tapi makamnya nggak ada yang kenal. Biar bisa tahu bahwa walinya makamnya di lokasi itu, Habib Ahmad aja cium. Karena itu ada kejadian di Adan dulu, di tempat yang kita belajar sama Habib dulu di Hadramut sana, nama daerahnya Adan. Ada seorang wali namanya Syekh Abdullah Al-Amudi. Tapi wali ini ada makamnya, masyarakat di situ nggak ada yang tahu di mana. Ketika Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas lewat di jalan namanya Jalan Syekh Abdullah, Habib Ahmad waktu itu nggak bisa lihat. Akhirnya beliau cium, katanya di sini ada bau wali. Mereka cari, akhirnya ketemu makam beliau di satu toko, bukan di kuburan umum, bukan di nggak punya kubah. Akhirnya ketahuan sama Habib Ahmad. Banyak cerita kalau kita mau bicara soal karamat, karena yang karamat itu bukan satu dua, dan karamat itu kadang-kadang maaf, kita ini yang cinta sama aulia bisa nggak terima, bisa nggak percaya sama wali-wali Allah. Karena itu husnudzan saja bahwa Allah yang beri kepada beliau sifat-sifat. Cuma aja karamat Imam Haddad, di antara karamatnya apa? Kitab beliau, qasidah beliau, ilmu beliau seluruh dunia pakai. Itu karamah besar. Itu lebih besar daripada turunkan hujan, lebih besar daripada bikin sesuatu yang kita paham karamahnya mesti ini bisa kasyaf, bisa ini di atas itu. Ilmunya sampai seluruh dunia, Karena itu kita senang kalau dengar mana siapapun. Mungkin di majelis lain mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, bisa dengar insyaallah ilmu dari guru-guru kita, habaib kita, teman-teman saudara kita di ini. Asal sebelumnya apakah kita siap terima, bukan ilmunya, siap terima karamat para wali, manaqibnya. Di antara wali-wali itu, maaf kalau bicara begitu, di antara ada wali yang besar, wali yang bawahnya gak terima. Wali sama wali gak terima. Bukan kita saja yang belum wali,
yang sudah wali besar nggak bisa terima. Karena ini alam semesta besar ini mereka punya tugas. Saya mau tanya, hari ini ada berapa wali yang lahir dan ada berapa wali yang meninggal dunia? Kita kan nggak tahu, kita pikirnya udah mesti 50 tahun baru ada wali yang meninggal dunia. Bukan, setiap hari ada wali yang lahir, ada wali yang itu pulang ke sana, pengantinnya datang. Nanti Allah mau meletakkan beliau ini di posisi yang mana, apa yang bisa dapat itu banyak. Dan yang kita cerita tentang para wali hanya zahir yang kita bisa tahu. Kalau hakikatnya seperti masalah kenabian, orang nggak bisa bicara tentang kenabian karena dia nggak nabi. Begitu juga kita bisa bicara tentang para aulia, nggak bisa. Sampai kadang-kadang wali sendiri dia nggak tahu kalau dia wali. Kan kisahnya masyhur. Ada seorang ulama yang lagi cerita tentang para aulia. Katanya di antara aulia yang punya karamat, kalau dia minta dari gunung geser, maka gunung geser. Sebelum beliau bilang begitu, gunungnya udah geser. Dia wali tapi nggak tahu dirinya kalau dia wali. Jadi kita punya husnuzan dengan itu, karena ini tentara Allah. Mereka punya tugas. Tidak ada orang yang nggak punya tugas daripada waliullah. Tapi kalau bicara ini, Habib Saleh Tanggul nggak jauh dari sini, di Surabaya. Kalau dengar cerita beliau, maaf, mungkin juga kita belum begitu yakin. Orang berangkat dari Surabaya, dari Jember, habis asar maghrib udah di Jakarta, pakai mobil, nggak masuk akal kan? Iya, akal kita yang rusak ini nggak masuk. Betul. Semut aja yang jalannya mana bisa 1 kilo beberapa hari. Kalau naik di baju kita naik pesawat bisa sampai ke Mekah dalam 9 jam. Padahal jalan semut itu, tapi karena kita nggak bisa tahan. Jadi banyak. Maulana Salman, Maulana Syekh Arsyad, wali-wali kita yang bahkan masih ada wali-wali yang besar belum datang. Karena Allah ciptakan wali-wali itu sesuai sama zamannya. Sesuai sama zamannya. Masih ada bukan hanya kewalian, masih ada ayat-ayat Al-Quran yang artinya belum jelas. Nanti di akhir zaman baru ada ulama yang belum lahir dan nanti akan lahir bisa menjelaskan, mentafsirkan. Karena Al-Quran untuk zaman dari zaman Rasulullah sampai akhir hayat, bukan hanya itu zaman Rasulullah. Karena itu kita senang. Mungkin di majelis kita banyak wali, ini wali, ini wali. Hatta sampai anak yang kecil ini bisa jadi wali. Bisa jadi wali asal kita yang mau arahkan. Dulu ada orang saleh selalu kasih anaknya yang kecil makanan yang halal, jaga anaknya dari apapun, daripada kesalahan, kemaksiatan. Anak baru kecil sudah bisa tahu, masuk masjid ikut abahnya, giserkan sandal ini ahli surga, sandal ini ahli neraka. Abahnya takut, anak saya yang kecil begini, gimana sama ini jamaah yang salat dalam masjid. Soalnya yang salah dalam masjid, anak kecil bisa tahu ini ahli surga, ini ahli neraka. Akhirnya abahnya bagaimana sama anak yang kecil? Bawa anaknya yang kecil ke pasar, curi kurma, kasih anaknya, anak makan yang haram, hilang cahaya itu. Iya, jadi anak-anak kita yang kecil ini bisa jadi wali. Ada seorang ulama besar, lupa nama beliau, wali besar. Kalau mau masuk ke masjid, tunggu di pintu masjid. Tunggu, cari anak yang kecil masuk duluan. Kenapa? Katanya ini masih bersih, ini bisa jadi syafi', beri syafaat kepada saya nanti hari kiamat, biar dia masuk duluan sebelum saya. Karena itu alhamdulillah di majelis kita ini kita punya husnuzan bahwa yang hadir mudah-mudahan waliullah, yang sudah jadi wali alhamdulillah, yang belum jadi wali akan jadi wali berkah maulidnya Rasulullah. Tadi kita dengar dari Habib kita, Habib Muhammad. Jujur itu yang maksudnya mesti paham. Jangan hanya cari tahu tentang Rasulullah, bahwa Rasulullah namanya fulan, tempatnya di Mekah, hijrahnya di Madinah. Kita mau tahu satu hari Nabi Muhammad dari pagi sampai malam apa yang dalam rumahnya sama. Nabi Muhammad suka gurau, suka bercanda, suka senangin hati sahabatnya. Atau Nabi Muhammad ketika melakukan hal yang seperti itu, tapi Nabi Muhammad besar hatinya sama Allah. Bagaimana kita bisa begitu? Melalui majelis-majelis kita, ceramah-ceramah guru-guru kita, habaib-habaib kita, da'i-da'i kita, supaya nanti hari kiamat kita nggak jauh dari Rasulullah, kita sudah dekat sama Rasulullah. Mau jadi wali, jalan yang mudah, husnudzan. Yang pertama, kata Imam Haddad, wa qam bi husnudzan min imdadi qad nalahu man kana isti'dad, atau Habib Abdurrahman Al-Faqih. Salah satunya, wa qam bi husnudzan saja, melihat orang yang lagi mabuk, mudah-mudahan ini bisa jadi wali Allah. Jangan kita lihat imam yang masjid yang ini riya, ini ujub, ini masa. Bukan, orang yang ahli maksiat mungkin besoknya dia ahli surga, kita yang mundur.
Begitu kita husnudzon, mudah-mudahan nanti Allah angkat derajat kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita bersama habaib kita, ulama kita, dai kita, hafid kita, qari kita, santri kita, orang tua kita di dunia, dan mudah-mudahan di akhirat. Kita inginnya di akhirat. Di akhirat santai begini, tapi nggak ada ibadah, kita nggak capek baca salawat lagi. Karena itu sekarang, kalau nanti di surga, inna ashabal jannati al-yawma fi syughlin, mereka sibuk makan buah-buahan, fakihun, dari fakihah. Mereka makan aja, makan berapa ton, nggak terasa di perutnya, tapi udah senang. Hanya cerita apa, bagaimana kita dulu, inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin, kami dulu waktu di dunia takut. Alhamdulillah Allah masukkan kita surga, bukan neraka, tapi di situ Nabi Muhammad sambil kita ke sini ke sana, kita juga hal itu yang kita harap. Jangan kita sibuk sama dunia sampai lupa Rasulullah. Maulidnya yang kemarin dengar dari Habib, hari ini juga maulidnya bukan satu kali, setiap hari. Baca Bukhari Tujuran Masalah atau model lain, baca fasal yang pertama yang Salli ala Muhammad, sama fasal yang terakhir baca doa, selesai. Anggap itu wujud setiap hari, ya Rabbi Salli ala Muhammad sama walah mana wamal fikr atau maulid dari ba'dana, udah cukup. Supaya kalau ada maulid yang besar kita tambah senang, hubungan kita sama Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dan berkah Rasulullah, diberkahi kita oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi usia kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dipertemukan kita lagi sama Nabi Muhammad, sama para anbiya, para auliya, para salihin, para ulama. Mudah-mudahan kita jadi ahli syurga, dan di syurga mudah-mudahan kita dapat firdaus yang paling tinggi, biar bisa memandang wajahnya Allah, bisa bertemu sama Nabi Muhammad SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal afwu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ya akhi ya zal quwwati matin ya rahimul masakin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma ya man subhanahu wa khair wa a'inhum alayhi wa fitna wa khair wa inna alayhi. Allahumma salli wa khair wa salaka li wa'dika wa nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam وبذلك الصالحون ونعوهم نستعذ بمحبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبذلك الصالحون وأنت المستعان عليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا بمشيخنا وارزقنا بأوليائنا وارزقنا بالصالحين واحفظ أولياءنا واحفظ صلحاءنا وارزقنا بالحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بربط لا ينحل في الدين والدين والآخرة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. مع السلامة.
Belum lah, belum video. Iya. Oke. Ya. صلى الله
الصدور صلى الله عليه